Halo sahabat PU semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sudah lama ya saya tidak upload video ya. Karena 1 minggu yang lalu saya baru saja pulang kampung. Kampung saya di Demak, Jawa Tengah. Atas keperluan itu juga masih berkaitan dengan bangunan juga. Jadi saya sedang cari-cari kapling di sana di Semarang ya, cari kaplingnya di Semarang. Mau saya jadikan tempat tinggal ya di Semarang. Alhamdulillah belum dapat ya. Barangkali sahabat PU ada yang punya info mengenai tanah kapling di Semarang, mungkin bisa diinfokan ke saya ya. Siapa tahu jodoh. Oke. Dan hari ini saya baru saja selesai survei di calon proyek saya. Ada 2. Yang pertama di Tangerang, yang kedua di Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara di Sunter. Saya akan cerita yang pertama dulu. Yang pertama yang di Tangerang itu ada owner yang beli rumah, sudah jadi ya rumahnya ya. Kemudian mau renovasi. Dan seperti biasa, rumah 1 lantai mau dijadikan 2 lantai, ya kan? Kondisi strukturnya masih bagus banget. Dinding-dindingnya minim keretakan, ya kan? Kemudian plafonnya masih bagus, catnya masih bagus. Hanya saja permukaan lantainya kurang bagus karena mungkin ada lendutan di tanah, atau mungkin tanahnya kurang padat, atau mungkin cara pemasangan granitnya kurang baik. Jadi lantai existingnya rada bergelombang. Kemudian satu lagi pada posisi atap ya, atapnya itu sudah nggak terlihat kokoh. Jadi bahkan dari tampaknya pun terlihat ada lengkungan gitu kan ngeri kan, karena atap itu bagian dari struktur ya. Jadi rangka atap masih menggunakan kayu seperti biasa. Kayu itu tidak memiliki daya tahan yang cukup lama ya. Informasi dari yang punya rumah mengatakan bahwa rangka atap dan rangka plafon di rumah yang baru saja dibeli itu sudah lapuk ya. Jadi makanya sekalian bongkar atap, yang punya rumah mau rumahnya dijadikan 2 lantai sekalian. Penjelasan lebih detailnya nanti kita saksikan setelah video opening ini ya. Kemudian yang kedua, siang harinya ya, ini nih saya perjalanan pulang. Siang harinya saya survei di lokasi yang di Jakarta Utara. Ada rumah masih bagus dalamnya, tapi proyek yang mau dikerjakan adalah pembuatan atap garasi atau carport di depan rumahnya. Ukurannya lumayan luas. Usut punya usut, atap existing itu menggunakan rangka kayu ya, sama. Kasusnya juga sama, lapuk ya. Kemudian yang punya rumah itu kesal dengan hasil pekerjaan sebelumnya karena dijanjikan 30 tahun bisa bertahan, namun baru jalan beberapa tahun sudah lapuk, sudah bocor ya. Nanti video detailnya silahkan disaksikan setelah ini. Kemudian yang punya rumah itu berinisiasi mau mengganti atap garasi tersebut, atap carport tersebut dengan dak beton ya. Luar biasa bukan? Karena kekecewaan dengan hasil pekerjaan sebelumnya hingga pemilik rumah atau owner rela mengeluarkan budget yang tinggi karena ducting atau sebuah dak beton itu kan sama halnya kita membangun lantai baru ya di atas ya, itu kan biaya cukup tinggi, padahal hanya difungsikan sebagai penutup atap dari garasi ya. Nah, kita lihat seperti apa kasusnya, kemudian solusi-solusi apa yang coba saya tawarkan kepada calon klien saya ya. Nanti saya coba jelaskan secara lebih rinci pada video setelah ini. Saya perjalanan pulang dulu.
Dan insya Allah nanti malam sudah saya upload video tentang 2 calon project saya berikutnya. Doakan berhasil dan owner bisa terbantu dengan keberadaan kami, keberadaan tim dari Nugroho PU. Terima kasih, salam sukses buat semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, terus terapkan protokol COVID-19, pakai masker, cuci tangan, supaya kita tetap sehat dan tetap bisa berbagi ilmu, belajar, bekerja, dan membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo sahabat PU, dan ini adalah hasil video survei calon proyek saya yang pertama. Rumah ini berada di Tangerang. Sekarang kita coba masuk. Rumahnya masih bagus ya. Ya, karena memang rumah ini dibangun masih pada tahun 2000-an. Jadi hitungannya masih muda ya umur dari rumah ini. Rumah ini 1 lantai. Posisinya ada di pojok dari sebuah kawasan klaster. Ini adalah sumber airnya, kemudian septic tank tadi ya. Letaknya ada di depan. Salah satu keuntungan sumber air dan septic tank di depan adalah pada saat pengurasannya kita lebih mudah. Dan ini adalah sisa lahan yang berada di samping dari rumah ini. Ya, seperti ini kondisinya. Rumah ini dibeli oleh owner dengan kondisi rumah second atau beli jadi rumah, tidak bangun sendiri ya. Ini 1 lantai ya, namun memang desainnya didesain sedemikian rupa jadi terlihat tinggi. Seperti itu. Ini kondisi luarnya. Rumah ini belum ditinggali, jadi kondisi rumputnya masih tinggi-tinggi. Ini ada bak kontrol. Kemudian sekarang kita coba masuk ya. Oke, dan ini pintu utamanya, dia pakai 1 daun swing. Kemudian pintunya ini pintu solid, kayu solid. Kemudian untuk material lantainya pakai keramik ukuran 40-40. Dan sekilas tadi kita lihat ada sedikit kasus retak ya keramiknya ya. Kemudian catnya berwarna putih. Dan ini adalah ruangan utama yang mana tinggi plafon ada di kisaran 5 meter. Tinggi kan? Padahal rumah ini 1 lantai. Rencana rumah ini akan dijadikan 2 lantai ya. Jadi nanti banyak sekali rekayasa strukturnya. Ini taman samping. Jadi rumah ini pada posisi sudut kanan kiri terdapat taman untuk mendapatkan cahaya pada kamar-kamar yang ada di sebelahnya. Nah, ini dia kondisi rumah ini. Dinding rumahnya menggunakan material bata merah seperti yang kita lihat tadi. Ini adalah area servis atau area kamar pembantu seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat pada bagian atas, yang mana tadi dari depan kita lihat atapnya terjadi lembutan. Nah, rangka atap plafonnya masih menggunakan kayu, begitu pula dengan rangka atapnya, yang mana menurut informasi dari pemilik rumah sudah lapuk. Ini kondisi dapurnya ya. Kemudian kita bergeser ke sisi sebelah kanan dari rumah ini, dan ini adalah kamar utama. Kusen dan pintunya masih menggunakan kayu dengan cat warna putih. Kemudian untuk plinnya hanya seperti ini. Ini hanya tali air tanpa ada plin dari keramik ataupun granit. Kemudian untuk lampu-lampunya masih pakai downlight.
Ini untuk jendela sampingnya, dia berupa jendela sudut. Kemudian ini adalah akses menuju kamar mandi ya. Jadi kamar mandi ada di dalam kamar utama. Ada satu koridor, kemudian ini kondisi kamar mandi existing. Kloset duduk, wastafel, dan ini adalah area showernya. Materialnya masih menggunakan keramik. Kemudian kita bergeser ke ruangan sebelahnya lagi, dan ini juga merupakan kamar. Ya, ketinggian plafon existing ada di 2,8. Nah, ini ada terjadi rembesan. Nanti akan kita telisik sebab apa yang menyebabkan plafon tersebut bocor. Ini kamar mandi umum ada di tengah-tengah ruangan. Nanti akan kita bongkar semuanya kamar mandi ini. Kemudian ini ada satu lagi kamar di samping yang view jendelanya menuju ke samping. Ini ada kasus lagi kebocoran. Sering sekali saya dapat proyek dengan kasus seperti ini. Kemudian ini adalah lokasi calon proyek saya yang kedua. Tidak sebanyak tadi pada proyek yang pertama. Ini hanya mengganti atap yang ada di atas itu, atap carport atau atap garasinya, diganti dengan dak beton. Nah, ada apa? Kenapa kok atap garasinya mau di dak beton? Sekarang kita coba kelilingi dari lokasi ini. Menurut informasi dari owner bahwa atap ini mengalami kebocoran, sehingga permukaan dari plafonnya lapuk. Lagi-lagi saya dapat kerjaan tentang bocor. Rangka atapnya masih menggunakan kayu dan dikombinasi oleh beberapa struktur dari besi. Kayu-kayu kaso seperti ini diekspos, kemudian plafonnya ada di atas. Nanti akan kita ganti dengan dak beton sesuai dengan request dari owner. Nah, ini ada kasus. Padahal atap sudah menggunakan atap metal berpasir, kemudian di bawahnya dilapis dengan karpet, kemudian plafonnya ini terbuat dari triplek. Namun namanya juga triplek, dia terkena tetesan air hujan sehingga lapuk seperti tadi. Seperti ini kondisinya. Atap ini nanti akan kita bongkar, kemudian kita akan melakukan proses struktur, yaitu pembuatan kolom-kolom beton untuk menyangga dari dak beton yang akan kita buat ini. Kurang lebih ukurannya adalah 12 ya, lebarnya 12, kemudian dikali dengan 4 meter kalau tidak salah. Doakan ya, semoga ada kecocokan antara saya dengan pemilik rumah sehingga saya dapat membuat konten untuk berbagi ilmu tentang proses pengerjaan dari proyek ini. Terima kasih.